hadirin saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid ini setepak nika Maulid napa maulud? Maulid pada tepat. Maulid napa maulud pada tepat? Saya budi maulud, saya dia maulid. Saya tepat saya dima. Pagena Budi. Molotan nama molodan. Sama-sama benar, tapi beda pembahasan. Berumah kalau maulid itu kita membahas bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana perayaan maulid, apa afdoliyahnya mabeda maulid, nikah maulidan. Tapi kalau maulud kita membahas sosok Nabi Muhammad. Benih sosok Nabi saya benih. Sosok itu pribadi Rasulullah. Kita membahas maulud isim maf'ul, yang dibahas adalah diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mabeda maulid kita bahas maulid saja dulu, baru bahas maulud. Maulid nikah sampean keun mabeda maulid nikah pagi bekal masuk rombongan para nabi masuk ke dalam surganya Allah. Keun mabeda benih saya hadir benih. Saya mabeda. Siapa saya keluar untuk maulid? Ini insya Allah rombongan kelak di hari kiamat bersama para ambi. Mau saya hadir beb? Tahu bermadak lagi. Tapi yang mengadakan ada jaminan. Seorang ulama yang bernama Syekh Ma'ruf Al-Qurhi mengatakan, man hayya'a ta'aman li ajli maulidin nabi. Siapa-siapa orang yang menyiapkan makanan untuk disebarkan, dibagikan di maulid nabi. Menyiapkan, saya pertama nikah biasanya urusan nik bini. Saya masak termasuk menyiapkan. Kalau tak bisa masak beb, kalau nolongi termasuk nolongi. Kalau tak bisa masak tak bisa nolongi beb, bisa apa? Nyumbang termasuk nih kataloan. Kalau tak bisa masak beb, tak bisa nolongi, tak bisa nyumbang, bisa apa? Bisa nama tade beb. Kita tak termasuk nih. Saya bisa hanya 3. Yang mengadakan, yang menyiapkan, dan yang menyumbang. Jika urusan bini hayya atau aman untuk apa? Li ajli maulidin nabi, untuk itu berkatan ke perayaan maulid. Terus saya laki-laki beremah, mungkin yang kedua wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan masyarakat untuk perayaan maulid. Kadia Pak Mutin, kadia Pak RT, tuan rumah ngoncong, takkan cani kata tangke, terus hadir, termasuk golongan si nomor 2. Tak bisa kalau bukan tokoh masyarakat. Mungkin yang ketiga, kenapa? Wa auqada sirajan, dan menyalakan temar-temar nikah, ngampar teker, ngampar karpet dengan sonnya, nelpon penceramah, menyiapkan hadroh, termasuk golongan yang ketiga. Tak bisa tak bisa. Beremah, mungkin yang keempat, apa? Wala bisa jadi, dan benakalan dianyar, minimal akalan bagus aminnya. Napa tujuannya? 4-empatnya ta'ziman li maulidin Nabi Muhammad. Tujuannya untuk memuliakan kanjeng Nabi. Apa faedahnya, pahalanya? Hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Pakai kau leben sambian satu jenis 4 golongan ini dibangkitkan bersama para anbiya, para mursalin. Jadi rombongan-rombongan para nabi kita di belakangnya Pak, satu rombongan. Amin Allahumma amin. Kita untuk jadi rombongan ulama saja sudah bagus Pak. Pas momen bingkengnya kita, kalau sudah di bengkengnya mereka, di belakang mereka para anbiya itu adalah kita ikut rombongan para nabi, lebih bagus. Makanya untuk apa kalau kita mengandalkan sholat kita, mau mengandalkan sampojeng Mbak, aduh tak kira bisa. Ayo sampojeng paling 5 betoh ini. Duhur pas, asar tepat waktu, maghrib masjid, isya masjid, subuh nakul belum. Beda dia. Hadir mangke. Kita mau mengandalkan apa? Sholat. Kadang kau beli dia tadi. Subuh kau belum, kau beli apa? Ayo. Kadang subuh kau belum benduhana. Subuh plus benduhana kapi. Apa yang kita andalkan? Puasa, siam, ahli siam, pola. Kalau ulama-ulama para ustadz pola. Senin Kemis puasa Daud, tahu puasa Daud? Tak tahu.
tak pernah puasa. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Modeng Muharto sehari tidak, sehari tidak, sehari. Aku mana puasa lah kan ini betul. Tak usah aku Pak Dusno-Dusi. Sekali Bib. Kita mau andalkan apa masuk ke dalam surga? Sedekah. Ini sedekah, Bib. Sedekah di mana? Yang nyumbang di sini lebih banyak yang tidak menyumbang. Saya nyumbang perayaan nikah, anggap nikah benih tuan rumah, anggap acara warga. Yang banyak menyumbang beda. Ada. Pas rapat, kape nyoncung. Yang bagian son, kaulo nyoncung. Yang bagian konsumsi, saya. Yang mau ngurusi maksudnya. Yang nelpon Habib siapa? Kaulo, hei. Penjemputan saya. Terakhir ngucap panitia, donatur. Ada dia tahu dia. Ayo, jujur-jujuran. Kan dia, ini pengajian ini kira-kira nanti pahalanya kemana? Masuk ke dalam surga, kan iya? Yakin tak yakin sampean? Yakin surga, masa surga gratis, Pak? Orang masuk neraka, masuk ke neraka, konser lo majer, konser lo majer, tekak bodi patu tak nengale, majer 400.000 3 juta. Masuk ke neraka majer, Pak. Surga gratis. Cerai, Bang. Cerai tak cerai? Suruh-suruhan, iya, kadang Al-Amin main di mana-mana tidak didukung, tidak disumbang. Aing banyak. Saya nyumbang aing. Pikir ya. Cukup apa? Sumbang. Contoh, nah, butuh apa Al-Amin? Son, saya sonnya. Berapa? 1 juta. Saya 2 juta, bayi. Sebenarnya nyumbang ya. Dukung sedekah yang panjenengan keluarkan itu akan menjadi payung, pakai seti payung bagi Pak Yajunan Allah. Sombong, Maulid sumbang, tanya kepada tuan rumah, butuh apa kak? Napa seorang? Sontak majur. Kau lo, Rio. Teka pun sampean tidak mengadakan, tapi uang yang sampai panjenengan termasuk orang yang pahalanya sama dengan yang mengadakan. Kita sholawatan semua, berkat siapa? Berkat yang undang. Coba tak yunco. Bagaimana bisa sholawatan? Jadi semua pahala kita oleh hitung, tapi yang undang dapat berkali-kali lipat. Allahumma Muhammad. Nah, kalau kita pengen seperti beliau, sombong, sumbangkan harta kita. Cerai-cerai. Siap-siap malah. Yang boleh kalau kuno. Allahumma Muhammad. Kita akan yakin akan masuk ke dalam surga dengan majelis semacam ini kan ya. Coba saya tarik, bayi. Ayo hadirin majelis Al-Amin. Besok malam tempatnya sama, penceramah sama, jamnya sama. Saya hadir setelah masuk surga. Yang pengen masuk surga sumbangan 100.000. Boleh saya datang? Ada kalau bikin video. Tekan Amin buyarin, ayo. Ada elang. Tapi kalau saya balik, saya majelis Al-Amin, kemudian mewakili teman-teman Al-Amin yang hadir besok maulidan yang hadir dapat uang 100.000-an. Hadir? Oh banyak, harto itu toh. Oncengan kon belu, kon nem depak. Cerai tak cerai? Rikeng. Lah, kita tidak bisa mengandalkan untuk masuk ke dalam surga, tapi minimal kita adakan maulid, kita hadir maulid, kita ikut rombongan para anbiya, para mursalin masuk ke dalam surganya Allah. Masuk ke surga, Pak. Nyaman surga nih, Pak. Sampai kan poron masuk surga. Mau masuk surga? Mau. Boleh kita masuk surga? Tak ada. Semua tujuan kita adalah masuk ke dalam surga. Tikar beb kalau tak termasuk surga, kang luar beb kantor sasampian, lecek, teka abu dah kabinina, mun been beda neraka, tikal kakak tak kena masuk, anapa sampian ki neraka yang tahu saben abdina, lecek, bilahil lecek, kenapa? Karena surga adalah tujuan, surga tempat kenikmatan. Hati Gusti abdina teropotra, saya pengen anak Gusti umur 5 tahun, ting langsung 5 tahun, Pak. Berdeting ya Beb? Kita mbak enggak berdeting ya. Langsung 5 tahun tanpa proses hamil, ubah-ubah, ngidam, tak usah nyari bidan, bingung, tak ada bidan, ada dokter operasi sesar, tak usah BPJS, tak ada fokus. Apa? Tidak ada proses, langsung 5 tahun kan nyaman Beb.
Gusti minta putra, Gusti punya anak, pengen punya anak saya Gusti. Umur berapa? 40 tahun. Ting, langsung ngotan. 40 tahun. Semuanya ada. Minta apa? Semua tidak. Yang tidak ada di surga hanya dua. Tak ada dua napa? Tak ada jeding di surga ada. Kita bu. Mari makan matak apa? Apel, situng. Makan kedua kalinya lebih nikmat. Ketiga kalinya lebih nikmat. 4 kali lebih nikmat. Ketika di dunia kebalikannya, makan sekali enak, 2 kali gak enak, 3 kali belenger, 4 kali muntah. Kabilinnya. Di surga tambah banyak, tambah nikmat. Ketika banyak, tidak mungkin sakit perut. Pas ngolok malaikat, baru jadi nggak? Tak ada. Tidak ada kamar mandi. Terus jadi apa? Kotoran kita menjadi sesuatu yang harum. Jadi pelo. Jadi keringat yang harum semerbak. Yang itu menjadi kotoran kita. Tidak ada yang menjijikan di surga. Tak ada pelo bau, tak ada. Tak kentok surga, ada kentok surga. Kiungkuan dia. Apalagi kotoran tidak ada, semua menjadi keringat. Gimana itunya? Di dunia mungkin agak bau-bau dikit-dikit aja kacau. Kan cuma di dunia. Tapi di surga kita semua akan dilayani oleh Allah, dilayani oleh hurul ain, para bidadari-bidadari surga. Bidadari ruah sambian, bidadari ruah. Orang muslim masuk ke surga dapat bidadari. Debuna Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insya'a. Kami ciptakan bidadari. Mau sampean ajar bahasa Arab, ansha'a yunshi urwa, af'alul muqarabah. Maknanya perbuatan yang baru saja terjadi. Maksudnya apa? Bidadari yang diciptakan arwah buruan. Ibarat gedang goreng, ngangaan, Mbak. Benih stok lama benih. Oleh janda, benih ada. Bidadari randet ada. Masih baru, grace Pak. Ya, second, tidak ada second. Kenapa? Ansya'nahunna insya'a faja'annahunna abkara. Ben satujana bidadari perawan. Tade sih tak perawan. Tade ini kan bekas Saring Muharto Gang Lemak beb tade. Semua perawan. Untuk siapa? Kita orang-orang muslim. Satu orang muslim masuk ke dalam surga dapat 70 bidadari. Petombolo, Pak. Cuma bodo robo Arab, robo Cina, robo rasa stroberi, vanila, turin rasa turin. 70, Pak. Kenapa? Kita tidak lain diberi kenikmatan karena dahulu mentaudimi makhluk yang mulia. Siapa? Nabi Muhammad. Minta napa sampean? Kerong ka soto lebih kerong ka soto, minta soto Gusti. Soto Gusti. Ting, lengkap dengan kerupuknya. Perih ben kerupuk menjengin. Terus minta apa lagi? Mari matak soto kan pedes iki pedes. Minta apa? Es teh. Ting beda es teh. Soto mari es teh mari minta apa? Rokok, minta apa? Kan lagi Gusti rokok Gusti di Samsu Gusti. Ting beda di Samsu. Il Amil, saya muda-muda grenden. Beda gapi. Ketika dibuka di Samsu, masa coba Pak? Kan tak mungkin. Minta korek Gusti. Korek, oh maaf. Di surga tidak ada api neraka dong. Jadi boy. Nah, kira-kira Merdeng Muharto masuk surga terarogo keluar ke neraka nyolet. Keluar cek pengajian bengelak rokok nak boleh surga. Berarti kerja pakai lanjut. Biasa. Lanjut tak pun apa. Allah Muhammad. Sebuah lagi. Lanjut pun, holat untuk lo. Sorga dan segala nikmatnya untuk siapa? Untuk orang yang mentakzimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bahas maulid. Wa hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'an nabiyyin, dibangkitkan kelak oleh Allah bersama para anbiya. Wa kana fi a'la illiyin, tempatnya kita yang mentakzimi maulid di tinggi-tingginya tempat a'la illiyin, di surganya Allah, surga Firdaus. Celep asina Pak. Kimu sebab tak pada jelap pada kipas pada kepaya. Kalau di atas itu golongan kita VIP insyaallah itu nanti akan menjadi tempat kita. Wa kana fi a'la illiyin, paling tingginya tempat yaitu surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Nikah maulid kurang napa sampean? Ayo, kita sudah dijamin umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak merayakan,
karena kenikmatan yang besar ini. Terus apa yang kita mau syukuri kepada Allah? Sampean kedua putra, sampean di anak, bangga dengan kenikmatan yang Allah berikan oleh budu di anak. Alhamdulillah, setelah 1 tahun apa yang terjadi? Ulang tahun. Untuk apa? Mengungkapkan rasa syukur andi budu andi anak. Kan ini. Sedangkan kita tidak tahu anak ini nanti manfaat tak tahu. Anak ini mau kurang ajar tak kurang ajar nanti di kemudian hari tak tahu. Yang penting ulang tahun tasyakuran. Lah surah maulidan Kanjeng Nabi kenapa tak ndek sampean? Yang mana lahirnya Nabi Muhammad akan menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Kan iki surah maulidan ndek tasyakuran ulang tahun je rajoon. Repot ke golongan sebelah nih, benegang sebelah benih. Golongan sebelah tanda kamu nih, tanda ke asyukur, berkatan telo anda. Coba pikirkan, ini adalah karunia kita syukuri. Anak saja kita diberi oleh Allah, kita tasyakuran, apalagi lahirnya Nabi Muhammad. Paham ya? Paham? Ini yang pertama. Yang kedua kita bahas maulud. Apa maulud? Sosok Nabi Muhammad. Pribadi Rasulullah, Kanjeng Nabi nih Pak, Kanjeng Nabi manusia saya paling bermabib, paling saya, paling gonteng, paling room, paling sabur, paling tawakal, manusia paling. Jadi orang, kalau ada orang mengaku Nabi atau menghina Nabi, itu tidak tahu hakikat Nabi Muhammad. Mau tak tahu jok gigiri, tapi ajari tak tahu gigiri. Kan tambah gendeng kan ini, tambah gendeng. Padahal sampai ngajari anak, Arya alif cong, unjuk ada bok, Arya alif, bok dah unjuk gendeng ngawan. Salah, saya ngajar salah. Kalau orang tidak tahu, ajari. Orang menghina Nabi, tak tahu ke Nabi, tidak tahu. Jahlun bin Nabi, tidak tahu hakikat Nabi. Bagaimana? Ajarkan Rasulullah. Kanjeng Nabi bukan seperti itu. Begini Kanjeng Nabi, nikah, paham? Tikar pun paham tak paham urusan sambian pun. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat manusia paling sempurna. Zahirnya, batinnya sempurna. Makanya aku lengah. Saya heran kenapa kok masih ada orang ngaku Nabi. Kenapa? Karena tidak tahu hakikat Nabi Muhammad. Lah kadang yang terseret bukan yang ngaku Nabi saja, tapi pengikutnya. Banyak setan orang. Banyak. Musaddiq pemain bulu tangkis ngaku Nabi, kan iki Lia Eden ngaku Nabi, Tukimin ngaku Nabi. Kenapa kok banyak yang ikut Tukimin? Karena dia tidak tahu hakikat Nabi, bentak ajar, tidak moro ke pengajian, tak masuk pondok pesantren, tak masuk madrasah. Saya nggak kalau mau cak reng Madura, ini kan Madura kebi kan? Reng Madura tak tahu ilmu agama atau dus. Yo, ingin hadir di pengajian. Dus, kau lah di family Pak Reng Madura di Jakarta. Soki, masya Allah. Cuman anak dan istrinya baru Pamekasan. Saya tanya, kenapa ada sampai bekta kesak? Jangan Bib, karena pendidikan agama paling bagus untuk anak saya di Madura. Orang Madura kepada agama megang Bib, naku Bib. Lagi, boleh beramunya keluar takbir, mangkat jihad atau mau bini nakir cendera jihad. Ayo beda mau banget takbir jihad pak kan lu nih bini ada bini ada takut si bini takbir kan kasih bini takut situ kita boleh ngadepi mosok. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna sebab penciptanya maha sempurna. Kita ambil contoh satu saja, sifat Nabi. Kita kalau mau ngomong Nabi, mau acara tak Kanjeng Nabi, ini butuh waktu lama. Kata ulama minimal butuh waktu 63 tahun buru mari aja Nabi. Apa? Sebab Nabi lahir sampai wafat umur 63 tahun. Kon cuma 1 jam 2 jam kurang pak. Napa boleh pas tak beli korset, seorang mancing. Habis. Dikal jangan lagi dikal. Anak Maria ni. Lah 63 tahun kan waktu yang lama. Terus bagaimana? Saya mau memetik afdoliyah dari bagaimana afdoliyahnya Kanjeng Nabi dari sisi sifat saja. Ayo apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang disampaikan. Mun Nabi sabur mare pada Pak.
Nabi Loman nih pada Pak, Nabi itu sabar kepada umatnya, sudah disampaikan. Saya menyampaikan yang belum pernah disampaikan. Apa? Nabi paling baik kepada keluarganya. Nabi karajina kabinina paling saya. Sampai Nabi ada bu khairukum, saya paling bagus, narwa, saya paling bagus. Apa nih pejabat? Bun disandi pesebenya. Bukan yang punya aset di mana-mana. Paling afdol di antara kalian khairukum li ahli, saya paling bagus kabinina. Mun kabinina bagus, saya sama dia. Orang nomor satu di hadapan Kanjeng Nabi. Tapi sebaliknya kalau sampean kabini kurang ajar, kasih bini tidak memberikan nafkah, kasih bini kurang ajar, mendidik dengan cara yang salah, panjenengan bukan lagi mulia, tapi orang yang paling hina di hadapan Nabi Muhammad. Naudzu. Contoh Kanjeng Nabi. Nabi nih Pak, kadang Nabi nih lebur kan bini, karing bini ini lebur, santun Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu ketika menikah sampai selesai itu romantis mulai awal sampai akhir, romantis terus. Romantis dengan tukarannya, benjangan romantis sebelum Kanjeng Nabi.